warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya Sarah Dindawati dengan NIM 19002086 di mata kuliah Manajemen Humas atau Public Relation, Prodi Administrasi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini kita akan coba bahas ya mengenai public internal dari public relation yang ada di jadi public internal yang ada di dalam public relation terkait dengan dua hal, yakni pada konten kali ini diantaranya employee atau karyawan dan stockholder atau pemodal atau pemegang saham. Jadi kita akan ulas sedikit dan kita akan analisis bagaimana bentuknya, apa saja yang prinsip-prinsip dan kegunaan yang harus dipatuhi, yang harus dilakukan oleh praktisi PR demi untuk menjalin hubungan baik dengan karyawan dan pemegang saham. Kalau untuk praktisi PR atau untuk perusahaan atau lembaga, sebenarnya ini adalah praktek komunikasi bagaimana hubungan antara si lembaga mengambil kebijakan dengan hubungan di luar pengambil kebijakan. Jadi yang mana nanti ini harapannya akan mendapat perasaan berupa ihwal yang diinginkan, berupa info yang jadi masalah, berupa harapan, keinginan, hasrat, sesuatu yang jadi ide kreatif yang untuk dikembangkan nantinya jadi masukan yang mana nanti diulek di lembaga. Jadi komunikasi ini dibentuk antara pengambil kebijakan sebuah lembaga atau perusahaan dengan dua publik di luar dari organisasi atau perusahaan. Ini bisa publik internal maupun publik eksternal. Komunikasi ini tidak bisa didiskreditkan bahwa mentang-mentang produk jasa yang kita hasilkan, yang kita keluarkan itu akan dimanifestasi oleh publik eksternal, kita hanya condong ke hanya mendengar, hanya memprioritaskan publik eksternal, padahal sebenarnya publik internal juga perlu kita perhatikan. Jadi karena produk-produk yang tadi lo uncur itu sebenarnya produk-produk luar biasa tadi itu ada karena adanya publik internal. Jadi semua ini berkesinambungan ya, semua ini berketerkaitan. Jadi tidak bisa dipandang satu lebih baik, yang satu lebih buruk, tidak bisa. Jadi mereka merupakan satu kesatuan, satu kesetaraan yang mana harus sama-sama diperhatikan oleh pengambil kebijakan dan oleh praktisi PR tentunya. Dan kita coba lihat siapa itu publik internal dan seberapa keras effort yang harus dilakukan oleh praktisi PR dalam menjalin hubungan baik dengan publik internal ini. Dan jika pengambil kebijakan punya batas atau gap atau kendala dalam komunikasinya, apa yang harus dilakukan, dan sehingga apa harapan, keinginan, dan apa yang ada dalam pikiran berupa hasrat bisa kita wujudkan karena kita tahu harus berbuat apa dan bagaimana gitu. Sebelum lebih jauh, kita lihat siapa mereka yang kita sebut sebagai publik internal, yang mana dalam lembaga notabene merupakan kekuatan utama yang dimiliki oleh sebuah perusahaan yang seharusnya mendapat perhatian, get attention and opportunity yang sama. Jadi mendapat perhatian dan kesempatan yang sama, mendapatkan info dan pesan yang sama, sehingga membangun lembaga tidak bisa dilakukan, karena membangun lembaga tidak bisa dibentuk oleh satu atau dua orang saja, tapi perlu kekuatan mereka, perlu satu kesatuan yang utuh, yang mana sebagai manusia yang akan mengembangkan, membangun perusahaan dalam sense of belonging. Jadi maksudnya ada rasa kepemilikan, yang mana nantinya rasa kepemilikan ini digunakan untuk sama-sama ingin membuat apa yang kita punya itu berkembang, apa yang kita punya itu sukses gitu. Nah, sehingga nantinya timbul produktivitas yang baik, yang top, yang menghasilkan
produksi berupa produk dan jasa atau hasil dari SDM atau sumber daya manusia yang memiliki kualitas yang baik gitu. Nah, hubungan publik internal sebenarnya dengan praktisi PR ialah untuk membina hubungan dengan publik, diantaranya hubungan dengan para pegawai atau employee tadi, hubungan dengan mustahil kita tidak menjalin hubungan baik dengan kedua pihak tadi, karena jika contohnya di pemegang saham, jika kita tidak menjalin hubungan baik dengan mereka, ini akan membuat mereka mudah cabut dari perusahaan atau lembaga kita. Beda komunikasi yang harus kita bangun dengan pemegang saham. Kalau untuk pemegang saham kita sebut stockholder. Nah, kalau karyawan dari atas atau hingga bawah, mulai dari pegawai hingga cleaning service, itu kita sebut employee. Cleaning service ini kadang kita pandang sebelah mata, yang kita pikir tidak memberi dampak terhadap sebuah lembaga atau perusahaan, itu merupakan klaim yang sangat salah, karena semua orang punya potensi untuk sama-sama membutuhkan, untuk sama-sama saling tolong, saling melengkapi satu sama lain untuk mensukseskan sebuah perusahaan atau lembaga. Jadi jangan pernah beranggapan, jangan pernah berasumsi bahwa orang lain atau bidang lain tidak lebih baik dari kita, karena mereka punya porsinya masing-masing, mereka punya kelebihannya masing-masing yang tidak bisa kita lakukan di porsi tupoksi kita, di tugas-tugas kita gitu. Jadi kita udah punya porsinya masing-masing. Jadi jangan mendiskriminasi, jangan mengklaim kalau orang lain, kalau bidang-bidang lain itu nggak lebih baik dari kita, karena semuanya punya kehebatannya masing-masing gitu. Jadi karena seperti yang saya sampaikan tadi, bidang-bidang ini merupakan satu kesatuan, satu badan. Ketika ada satu bagian yang sakit, maka tidak bisa yang lain merasa tidak sakit, karena mereka satu kesatuan. Jadi misalnya kepala kita pusing, badan kita nih satu badan nggak bisa berdiri, satu badan nggak bisa tegak, satu badan nggak bisa berjalan gitu, karena tiang utamanya nggak ada gitu, pedoman salah satu organ yang ada di dalam sistem kita ini sakit gitu. Seperti kayak sakit gigi kita nggak bisa ngapa-ngapain, dengar orang ngomong aja kita sakit kepala gitu kan. Jadi mereka gigi sakit, ya otomatis kepala juga sakit gitu. Jadi nggak bisa disamaratakan, nggak bisa dianggap enteng satu sama lain, karena kalau satu sakit semuanya bakal ngerasain sakit juga gitu. Jadi itu tadi yang kita katakan satu sistem yang harus dibangun, dan inilah kerja keras yang dituntut pada mereka, yakni praktisi PR, dalam mencapai tujuannya, menjaga hubungan baik agar citra dan reputasi organisasi atau perusahaan ini tetap positif di mata publik internal, sehingga mereka antusias, nantinya mereka solid untuk mencapai tujuan dari perusahaan, dan mereka memiliki sense of belonging tadi, yang mana punya rasa kepemilikan, punya rasa ini rumah kita gitu, ini keluarga kita yang harus kita besarkan, yang harus kita bina, yang harus kita bimbing agar sukses, agar seperti anak saya sendiri. Jadi sukses gitu, maksud saya jadi sukses, tidak mementingkan kepentingan sendiri. Jadi kita bangun sama-sama, kita sukses sama-sama di dalam sebuah perusahaan tersebut gitu, tidak merasa ya itu lo, ya lo gitu, itu gue ya gue gitu, nggak bisa gitu. Jadi yuk sama-sama saling membangun, saling menolong, saling membantu demi mencapai kesuksesan yang nantinya akan didapatkan, yang akan diperoleh, yang akan dirasakan bersama juga gitu. Nah, yang mana nanti sense of belonging ini dapat menimbulkan produktivitas yang lebih baik, yang meningkat, kinerja yang baik juga demi perusahaan. Nah, bagaimana sih memelihara hubungan ini? Ini menjadi titik sentral, hubungan ini menjadi titik sentral karena kinerja public relation digawangi oleh praktisi PR, sehingga nantinya dapat membentuk sense of belonging tadi. Nah, saya setuju seperti yang dikatakan Pak Dr. Hanif Al-Qadri, bahwa sense of belonging itu penting untuk lembaga, untuk
individu-individu untuk orang-orang yang terkait di dalam lembaga, karena nantinya jika rasa ini sudah ada, sense ini udah ada, sense of belonging ini udah ada, rasa yang saya katakan tadi, rasa ingin berkembang, rasa ingin sama-sama sukses, ingin sama-sama senang, ingin sama-sama memiliki keuntungan di dalam ini gitu. Jadi mereka tidak berjalan sendiri-sendiri, mereka berjalan bersama-sama untuk menyukseskan lembaga atau perusahaan. Hubungan positif tadi dibangun, dipertahankan dalam konsep yang sama. Jadi ada kesetaraan atau kestabilan atau konstanan proses komunikasi, sehingga nantinya individu yang ada di dalam lembaga atau perusahaan ini sama-sama memiliki informasi, sama-sama memiliki pesan yang sama, sehingga perilaku yang tercipta, yang terjadi nantinya, yang terbentuk sama, karena mereka punya kesetaraan pesan atau aturan yang dibentuk dan dipatuhi, yang harus dipatuhi oleh berbagai pihak di dalam lembaga atau perusahaan ini gitu. Ada beberapa yang akan kita bahas pada konten kali ini. Yang pertama tadi employee, dan yang kedua saham. Nah, mereka yang memiliki saham, yang memiliki kepentingan, yang memiliki hak dan keuntungan. Nah, pemegang saham ini menanamkan modal kepada sebuah lembaga atau perusahaan tidak bisa dilihat dengan sebelah mata, karena hubungannya tidak bisa satu arah gitu. Jadi mereka harus berhubungan, harus berkomunikasi secara dua arah gitu. Jadi ada respon, ada komunikator, ada komunikan, ada respon gitu, ada feedback yang didapat oleh kedua belah pihak gitu, antara publik internal dengan lembaga atau perusahaan. Nah, jadi mustahil komunikasi itu satu arah, karena tidak bisa memberi garis perintah yang mana garis perintah yang nanti ya tidak direspon, yang mana tuh jadi akhirnya nggak dapat dampak positifnya bagi produktivitas, bagi proses, bagi kinerja yang berjalan di sebuah lembaga. Jadi akan banyak yang terhambat, banyak kendala-kendala yang terjadi jika komunikasi dilakukan satu arah gitu. Nah, artinya ketika ada perintah, maka ada kondisi di mana karyawan bisa menyampaikan pendapatnya, bisa menyampaikan pandangannya, bisa memberi masukan, bisa memberi kritik dengan baik tentunya, dengan benar, sesuai dengan etika, sesuai dengan moral yang ada, sesuai dengan tata cara sopan santun yang berlaku, yang mana nantinya ini akan ditampung oleh praktisi PR, yang mana ini praktisi PR di sini menjadi media atau mediator, menjadi penengah antara si karyawan, si pemegang saham dengan pengambil kebijakan di sebuah lembaga atau perusahaan secara keseluruhan. Karena bagaimanapun karyawan bukan robot dan bukan hanya ditetapkan sesuai SOP, sesuai standar yang berlaku, standar operasional yang ada. Maka sekarang bagaimana sebuah perusahaan atau lembaga itu di sisi public relation yang paling menakjubkan adalah bottom up. Kenapa? Karena semua keluhan dan masukan ini dirasakan oleh teman-teman yang ada di bawah, yang nantinya jadi masukan, jadi catatan yang dicatat oleh praktisi PR tadi untuk mengembangkan kualitas, memperbaiki kinerja, yang mana ini tuh jadi data atau fakta empirik yang sebenarnya sulit untuk kita cari, tapi melalui sistem komunikasi dua arah ini dapat dilakukan oleh praktisi PR, yang mana ini jadi sangat mudah, jadi sangat dapat dianalisis dan diselesaikan, nantinya ditampung, yang kemudian nanti akan diolah, yang dipikirkan, yang akan diolah, yang akan direspon oleh kita bersama sebagai satu titik untuk menjadi bahan pertimbangan bagaimana kebijakan-kebijakan yang ada, yang harus ada, yang bagaimana peraturan-peraturan yang harus dikeluarkan dengan pertimbangan yang matang, dengan memanifestasikan, dengan memasukkan saran-saran atau kritik-kritik tadi atau masukan tadi gitu. Yang mana jadinya dua hubungan ini bisa dipelihara melalui bentuk-bentuk kinerja, yang mana nantinya akan timbul semangat kerja karyawan. Jadi strateginya melalui komunikasi yang ada, komunikasi yang
kondisinya dimana kadang-kadang kita harus duduk bersama antara karyawan dengan pengambil kebijakan. Ada kondisi dimana kita harus duduk bersama dengan mengecilkan, dengan menurunkan sedikit rasa formalitas, dengan menurunkan rasa gap yang ada gitu, sehingga nantinya dibangun yang dibangun itu adalah konteks informal yang mana nantinya tidak ada batas yang kasat mata yang terlalu tinggi, yang terlalu tebal, yang terlalu kokoh untuk yang mana nantinya akan menimbulkan kecanggungan untuk menyampaikan semua pesan, semua masukan yang tadinya harus disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan sebuah peraturan atau sebuah SOP yang harus kita tetapkan, yang harus kita jalankan. Ada ini jika ada penurunan gap, penurunan benteng, penurunan rasa atau keadaan formalitas tadi, ini akan menjadikan kita sebagai human touch yang menjadi langsung berinteraksi, langsung bercengkrama dengan mereka-mereka di bawah sebuah lembaga gitu. Jadi ini jika dilakukan akan menimbulkan rasa perusahaan itu sebagai second house. Jadi rumah kita, jadi ini rumah kedua kita, jadi ini yang harus kita sukseskan bersama-sama, yang ini harus kita jaga, harus kita lindungi, harus kita kelola dengan baik sehingga nantinya rumah kita ini menjadi rumah yang aman, nyaman, tentram, harmonis gitu, dan sukses tentunya. Nah, maka tidak semua perusahaan mampu melakukan ini gitu. Tanpa beban kita melakukan semua hal, kita melakukan segala hal semampu kita, seoptimal mungkin, dengan rasa ikhlas. Jadi kalau ada persoalan pun karena kita sudah menganggap ini rumah kita, nggak ada rasa canggung, nggak ada rasa segan untuk kita menyampaikan aspirasi kita, pandangan kita, pemikiran kita, masukan kita terhadap sebuah perusahaan atau lembaga ini, yang mana tetap kita perhatikan ya, tetap kita prioritaskan masukan-masukannya disampaikan dengan cara yang baik, yang mana sehingga nanti seakan-akan rumah kedua kita ini, second home ini, yang meningkatkan kinerja karyawan-karyawannya karena tidak ada persoalan karena tidak adanya persoalan terkait pandangan atau pandangan mengenai strata sosial mereka, siapa mereka yang ada di luar pengambil kebijakan yang berpotensi membuat beruntung atau rugi. Jadi mereka harus tetap diperhatikan pegawai ini karena mereka yang menjadi tiang atau tombak utama sebuah perusahaan dalam menghasilkan sebuah produk gitu. Jadi jika mereka ada sakit hati, mereka tidak nyaman, kadang bisa saja produksi barang atau jasa ini malah jadinya tidak optimal gitu karena mereka kurang nyaman dengan aturan-aturan yang ada, dengan gap yang dibuat oleh sebuah perusahaan, oleh pengambil kebijakan dalam menjalankan sebuah perusahaan gitu. Jadi solusinya bisa dengan duduk bersama sebagai satu keluarga yang mana nantinya akan menjawab persoalan tadi. Jadi ini kuncinya yakni komunikasi dua arah, sehingga nanti kinerjanya akan muncul. Jarang manusia pada saat keadaannya mendukung, mereka tidak memaksimalkan kemampuan demi keluarganya. Jadi pasti mereka akan berjuang, mati-matian berjuang seoptimal mungkin untuk menyukseskan, untuk membela, untuk melindungi keluarganya. Nah, keluarganya ini ya kita gitu. Kita harus bisa menempatkan mereka, membuat mereka merasa bahwa perusahaan ini rumah kedua mereka yang harus mereka junjung, yang harus mereka lindungi sebaik mungkin gitu. Nah, jadi selalu ada hubungan. Jadi tidak hanya formal tapi juga informal. Nah, ada juga human touch tadi. Nah, sekarang kita karena sudah ada praktisi PR ini, praktisi PR yang akan menjadi penanggung jawab mereka. Jadi bukan pengambil kebijakan saja. Jadi bukannya pengambil kebijakan ini tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sebagaimana harusnya menampung aspirasi karyawan, namun mereka juga sebenarnya bagian dari praktisi PR di sebuah lembaga karena pengambil kebijakan ini merupakan jantung dari perusahaan. Nah, medianya itulah
praktisi PR, yang mana nantinya praktisi PR membantu hubungan pengambil kebijakan dengan karyawan. Jadi benteng atau gap yang terlalu tebal tadi, pengambil kebijakan dengan karyawan itu direndahkan, diberi media oleh si praktisi PR. Kenapa? Karena sejak revolusi industri ini terjadi, yang mana waktu dulu benteng atau gap yang mereka bangun antara gap yang tak kasat mata ya sebenarnya, antara pengambil kebijakan dan karyawan ini terlalu tinggi. Jadi sekarang itu yang harus diperkecil, yang mana ini jadi rahasia, jadi hal yang ditutup-tutupi oleh mereka. Jadi mereka bisa saja melakukan hal-hal yang tidak sesuai, yang di luar kendali karena gap yang terlalu tinggi tadi, karena sehingga mereka tuh kurang nyaman dengan keadaan, dengan situasi yang ada di sebuah lembaga, sehingga nantinya menimbulkan hal yang di luar kendali tadi, yang mana nantinya akan merugikan sebuah lembaga atau perusahaan. Maka itu dia praktisi PR memposisikan diri sebagai mediator untuk kedua pihak ini. Nah, kita masuk ke stockholder atau pemegang saham atau penanam modal pada sebuah lembaga atau perusahaan. Ya, let's say itu stockholder, yang mana stockholder ini bukan orang di luar sebuah perusahaan. Kita tadinya menganggap stockholder sebagai publik eksternal, maka salah gitu. Stockholder ini merupakan bagian dari publik internal dari sebuah lembaga atau perusahaan. Tingkat kepentingannya berbeda-beda. Ini banyak macamnya stockholder ini. Itu yang kita sebut sebagai pemegang saham, sehingga kita punya cadangan modal. Nah, tujuannya yakni perusahaan atau lembaga memiliki cadangan modal dari pemegang saham tadi atau penanam modal tadi. Kenapa kita harus bangun hubungan baik dengan mereka? Kenapa kita harus bangun hubungan, harus kita jalin hubungan, harus berkomunikasi dengan baik dengan pemegang saham atau dengan stockholder ini? Banyak hubungan yang dibangun dengan mereka, banyak hubungan yang berkaitan dengan mereka, jenisnya banyak. Jadi bisa analisis jaminan, bisa petugas pengawas, banker, penasehat keuangan dan sebagainya. Jadi bentuk-bentuk ini merupakan bentuk-bentuk dari hubungan dengan mereka, berupa laporan tahunan, laporan semester, laporan bulanan, yang mana ini bersifat sebagai media utama komunikasi antara pemegang saham dengan perusahaan atau lembaga. Karena mereka nggak ada tiap saat, nggak akan datang tiap hari ke sebuah perusahaan untuk mengecek, untuk melihat laporan-laporan, tidak. Karena mereka bukan karyawan, tugas mereka tidak hanya memantau, tidak hanya melihat perkembangan dari satu lembaga saja, tapi banyak. Karena mereka tidak hanya kerja, karena mereka bukan karyawan di sebuah lembaga yang digaji untuk mendedikasikan diri di sebuah lembaga gitu, tidak. Mereka malah menanamkan modal, mereka malah menyimpan uang mereka untuk dikembangkan, untuk nantinya mereka dapat memperoleh keuntungan yang mana nantinya untuk kepentingan mereka gitu, untuk kepentingan bersama juga. Kita perlu memberi laporan terkait dengan apa yang akan kita lakukan, apa yang sedang kita lakukan, dan apa yang telah kita lakukan, yang mana sebagai perusahaan tidak hanya dibutuhkan oleh pemegang saham, itu berupa rasa tanggung jawab yang tinggi, baik, jujur, pertanggungjawaban secara moral, dan pendistribusian sebelum rapat tahunan. Kenapa kejujuran? Karena sekali saja pemegang saham mendapat fakta atau data bahwa kita sudah tidak jujur, bahwa kita sudah melakukan kesalahan dan tidak dijabarkan kepada mereka akan mencari peluang lain, mencari perusahaan lain, yang mana nantinya mereka akan menanamkan modal ke perusahaan lain, bukan ke perusahaan kita, yang mana ini
merupakan satu kerugian karena mereka banyak peminatnya gitu. Karena kita yang butuh, bukan mereka yang butuh dengan kita gitu. Maka dari itu, segala intensitas perlu dijaga oleh praktisi PR, oleh lembaga, oleh perusahaan, karena ini merupakan bentuk investasi manifestasi yang akan menguntungkan lembaga atau perusahaan. Nah, apa sih tujuannya? Tujuannya tujuan kita menjalin hubungan dengan stockholder ini yakni untuk membangkitkan yang pertama untuk membangkitkan perhatian pemilik modal pada lembaga atau perusahaan kita dengan memberikan laporan-laporan tadi, yang mana itu akan memberikan respon baik gitu. Jadi membangkitkan respon baiknya berupa membangkitkan perhatian pemilik modal kepada lembaga kita. Yang kedua, menciptakan satu pengertian yang sama yang lebih baik antara dua belah pihak, yakni pengambil kebijakan dengan pemegang saham. Yang mana ujung-ujungnya ya tetap perhitungan bisnis, ujung-ujungnya ya perhitungan keuntungan yang jadi ada kejelasan perhitungan dari semua yang sudah kita sepakati, yang sudah disepakati bersama di awal tadi. Nah, itu bisa dikendalikan, bisa dibaca dan bisa dibuktikan. Nah, maka tiangnya ya tadi jujur, sehingga nantinya tidak ditemukan kebohongan-kebohongan yang dapat merugikan lembaga atau perusahaan. Yang ketiga, tujuan menjalin hubungan baik dengan stockholder ini ialah bisa membujuk atau bisa mengajak secara persuasif untuk terus memakai perusahaan kita, untuk terus menanamkan modal ke perusahaan kita, untuk terus menganjurkan memberi masukan terkait dengan pembelian produk dan terkait dengan penanaman modal tadi tentunya. Jadi harapan sebuah lembaga tujuannya ialah untuk bisa menunjuk mereka untuk tetap jangan pergi, tetap di sini, tetap menanam modal di sini, tetap menanam modal ke perusahaan kita, karena jika mereka sudah percaya, jika mereka sudah semangat, sudah yakin, dan mereka juga sudah tahu bahwa kita jujur, bahwa mereka diuntungkan, nantinya akan ada satu kondisi mereka memiliki perasaan yang sense of belonging tadi, yang mana rasa percaya, rasa memiliki tadi, yang nantinya mereka akan meluncurkan modal tanpa rasa ragu lagi gitu, karena kitanya sudah dapat dipercaya gitu. Keuntungan ini sehingga nantinya mereka dapat profit, mereka dapat keuntungan jangka panjang. Jadi segala sesuatu yang sudah kita eksekusi itu tidak hanya berhenti di situ. Jadi segala sesuatu laporan yang telah kita beri kepada pemegang saham sebagai bentuk media untuk melihat perkembangan yang ada terkait dengan modal, terkait dengan keuangan yang mereka titipkan ke perusahaan kita, ini jika sudah dieksekusi tidak berhenti di situ saja. Jadi ada catatan, nantinya ada masukan dari mereka, ada kritikan dari mereka, ada catatan-catatan yang harus kita perhatikan, yang harus kita ketahui, yang harus kita pelajari lagi dari stockholder, yang mana nantinya harus kita terima, harus lembaga terima, harus perusahaan terima dengan lapang dada, harus kita dengarkan, harus kita perhatikan, maka dari itu komunikasinya harus dua arah dan harus intens gitu. Kita harus bisa menjalin komunikasi dua arah dan komunikasi yang intens antara kita sebagai lembaga dan atau sebagai perusahaan dengan pihak pemegang saham. Maka kita perlu berkiblat melihat lembaga perusahaan di luar dari lembaga kita. Jadi contohnya kita bisa pedomani cara-cara dari lembaga, dari perusahaan di Eropa, di luar negeri gitu, yang mana mereka sudah sangat duluan maju dengan memanfaatkan praktisi PR-nya gitu. Dan itu seperti yang kita katakan tadi, batas pengambil kebijakan dengan stockholder, dengan karyawan hampir tidak terlihat. Jadi gapnya tuh nggak ada gitu, nggak kelihatan gitu.
si strata sosial mereka tuh tidak diperhatikan gitu. Jadi mereka menganggap ya as a human gitu. Jadi kita ini sama-sama manusia yang mana sama-sama saling kerja sama. Jadi bukan ngerasa aku lebih tinggi nih sebagai manajer pengambil kebijakan gitu. Enggak gitu, mereka nggak ada gap yang memisahkan antara pemegang saham antara dengan pengambil kebijakan dengan karyawan gitu. Jadi mereka tidak menganggap strata sosial mereka lebih tinggi dan strata sosial ini penting gitu. Jadi mereka tidak mementingkan hal-hal yang seperti itu gitu, yang mana mereka kelihatannya kayak keluarga gitu, malah kelihatannya kayak family, we are family gitu, we do the best for our company gitu. Jadi nggak egois gitu. Jadi mereka tidak tidak mempentingkan rasa egonya masing-masing gitu. Nah jadi mereka think about kinerjanya gitu. Jadi bukan dengan siapa kita bekerja, tapi dengan bagaimana kinerja mereka gitu. Bukan merekanya siapa, tapi bagaimana kinerja mereka. Kalau kinerja mereka bagus, okay, it's fine, let's do it together gitu. Jadi mari kita akuin bareng-bareng, mari kita kerja sama untuk mensukseskan sebuah lembaga, karena we are family gitu. Karena mereka menganggap mereka itu keluarga gitu. Jadi ya harus sukses bersama gitu, harus sama-sama saling tolong, sama-sama saling menganggap bahwa kita harus sukses, kita harus meningkatkan produktivitas kita di sebuah lembaga agar nantinya kita sama-sama mencapai keuntungan gitu, mencapai tujuan dari lembaga kita gitu. Nah, ini yang jadi persoalan biasanya di Indonesia. Indonesia masih banyak diskriminasi, masih banyak gap yang ada gitu. Gapnya masih tinggi, masih kokoh, yang mana ini akan merugikan, yang mana ini jadi persoalan, yang mana mudah-mudahan ini kita sebagai pengambil kebijakan atau sebagai manajer, kita bisa memposisikan diri tetap being apa namanya, down to earth lah gitu, lebih membumi, lebih kayak rounding earth gitu, lebih di bawah gitu, tetap menjalin hubungan baik yang harmonis sebagai bagian yang tidak harus dibatasi oleh level keadaan, tapi keuntungan gitu. Jadi sesuai dengan fakta dan data dari kejujuran lapisan-lapisan internal kita gitu. Jadi kalau kokoh internalnya, kesimpulannya, jadi kalau kokoh internalnya, hipotesanya kita akan kuat pula kita akan kuat pula sebenarnya prospeknya untuk memperbaiki, untuk merefine internal kita gitu. Nah, kita masuk ke tingkat efektivitas public relation dalam membangun hubungan internal tadi, hubungan dengan public internal tadi. Yang ada faktor-faktornya, faktor yang dapat meningkatkan efektivitas praktisi PR. Yang pertama, keberadaan manajer dalam komunikasi, baik komunikasi dengan pengambil kebijakan atau maupun komunikasi dengan PR yang tidak hanya ahli-ahli saja yang berbicara, namun didukung dengan sumber daya yang modern, yang dibangun oleh kondisi emosional yang cakap, yang adanya tadi personal touch, human touch gitu, yang nantinya dapat meningkatkan efektivitas dari praktisi PR. Yang kedua, faktornya adalah dipengaruhi dengan kesadaran akan nilai atau arti pihak komunikasi pegawai dengan manajer, pegawai dengan stockholder, dengan manajer dengan stockholder, maupun hubungan-hubungan kondisi emosional. Ya harus ada pengakuan dulu bahwa lembaga akan sulit gitu. Jadi harus sama-sama mengakui gitu, kalau harus sama-sama sadar, harus sama-sama melakukan pengakuan bahwa perusahaan akan sulit survive, akan sulit berkembang, akan sulit bertahan, harus sulit
untuk mencapai tujuannya ketika produktivitas karyawannya tidak baik, yang mana yang membuat mereka baik produktivitas. Nah, yang membuat mereka baik produktivitas itu apa? Jadi karena sudah mengaku tadi bahwa si lembaga tidak bisa berdiri sendiri dan tidak bisa survive sendiri tanpa ada bantuannya karyawan. Nah, maka dari itu perusahaan atau lembaga harus membangun komunikasi yang ideal, bagaimana setiap orang merasakan bahwa itu adalah perusahaan dia, yang tadi sense of belonging tadi, sehingga mereka mau melakukan do anything for their company gitu. Mereka akan melakukan segala hal demi demi mencapai produktivitas yang optimal gitu untuk keberlangsungan perusahaannya. Yang ketiga faktornya ialah keterbukaan pihak manajemen. Yang ketiga adalah keterbukaan pihak manajemen. Jadi ini sentralnya dari pengambil kebijakan di gawean mereka gitu. Jadi mereka harus terbuka untuk secara periodik, secara teratur, secara tertata waktunya gitu untuk menempatkan karyawan pada pegawai, bukan jadi menempatkan posisi pegawai sebagai pegawai gitu, employee as employee gitu, bukan sebagai orang yang rendahan yang urutannya tuh nomor sekian, yang mana dianggap oh dia di bawah kita nih strata sosialnya, jadi mereka harus di bawah kita gitu, mereka bisa kita lakukan sewenang-wenang gitu, nggak bisa. Jadi tetap mereka dianggap sebagai human yang harus diperlakukan dengan baik, dengan tetap melihat gitu, tetap menetapkan prioritas sebagai mereka human gitu. Mereka harus tetap dijunjung tinggi hak asasi manusianya. Jadi jika mereka sudah dijunjung tinggi hak asasinya, mereka dianggap sama setaranya gitu. Mereka tidak digap dengan kekuasaan. Jadi mereka dijadikan titik sentral untuk membuat SOP gitu. Jadi mereka jadi nanti SOP yang dibuat sesuai dengan aturan yang disepakati, yang mana ini ikut andil kapan perlu mereka terlibat gitu, karyawan ini terlibat dalam menentukan dan memberi masukan terkait SOP yang berlaku. Jadi mereka tidak hanya ditekan dari atas gitu, tapi mereka juga bisa survive gitu, bisa bertahan sesuai dengan aturan tanpa menganaktirikan karyawan gitu. Nah, itu 3 hal yang sebenarnya cukup mempengaruhi efektivitas dari sebuah dari proses hubungan baik dengan internal publik yang dilakukan oleh praktisi PR sebuah lembaga atau perusahaan. Nah, kemudian apa saja media-media yang dapat dimanfaatkan oleh praktisi PR di perusahaan atau lembaga dalam menjaga hubungan baik dengan pihak-pihak tadi. Yang pertama, membuat jurnal internal. Jadi jurnal internal ini berupa publikasi atau terbitan yang didistribusikan kepada anggota atau khalayak di internal jurnal internal ini ialah publikasi atau terbitan yang didistribusikan kepada anggota atau khalayak. Nah, ini di internal pendukungnya di satu organisasi atau satu lembaga atau satu perusahaan. Jurnal ini diartikan secara luas sebagai bahan cetakan atau bahan elektronik yang diterbitkan secara teratur sebagai bentuknya seperti majalah, mading, newspaper yang sekarang sudah ada elektroniknya. Jadi sekarang banyak magazine online, majalah online, artikel-artikel online terkait perusahaan yang bisa kita terbitkan secara teratur mengenai fakta dan data yang terjadi di sebuah lembaga atau perusahaan untuk membangun citra. Nah, jadi sehingga segenap info yang akan disampaikan itu sudah dibuat oleh perusahaan atau lembaga, sehingga ada komunikasi verbal tertulis yang bisa dibaca oleh karyawan, oleh seluruh karyawan, sehingga mereka punya satu role yang sama gitu, mereka punya satu pedoman, satu aturan yang sama gitu. Yang kedua, medianya ialah ada papan pengumuman. Jadi jika ada papan
Jadi papan pengumuman ini tidak dibiarkan kosong terkait dengan note-note yang bisa dimanfaatkan berupa CCTV, stasiun radio, kotak saran, siaran langsung, atau rapat-rapat yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan pengumuman kepada semua karyawan yang ada di publik internal perusahaan. Apa kegunaan dari praktisi PR dalam menjalin hubungan dengan publik internal? Yang pertama, untuk penjelasan kebijakan perusahaan, untuk penjelasan kebijakan perusahaan. Jadi sebagai penampung, sebagai penyedia wadah gitu untuk menampung berbagai keluhan, berbagai masukan, berbagai pandangan, berbagai kritik dan saran terkait dengan perusahaan yang mana yang disampaikan oleh karyawan-karyawan. Jadi mereka perantaranya gitu, sehingga nantinya mereka yang menyampaikan ke penentu pengambil kebijakan gitu. Nah, yang kedua kegunaannya ialah untuk memelihara keterbukaan, untuk menyampaikan hasrat atau keinginannya, untuk memaparkan laporan, perombakan personalia, dan pengembangan atau transformasi terkait teknologi baru. Nah, ini penting nih. Kegunaan PR ini penting nih untuk memelihara keterbukaan, jadi saling terbuka. Jadi untuk menyampaikan hasrat, keinginan, dan memaparkan laporan-laporan yang ada terkait dengan perusahaan, perombakan personalia, jadi melakukan reformasi, transformasi terkait dengan individu-individu yang ada di perusahaan agar lebih baik kinerjanya, dan pengembangan atau transformasi terkait teknologi baru. Nah, ini perlu nih, karena zaman digital kita harus tanggap, kita harus cepat tanggap, harus tahu gitu keadaan kebutuhan pasar seperti apa, sehingga nanti media akan menyesuaikan. Jadi mereka menginformasikan sebuah produk atau jasa sesuai di tempat, di wadah yang banyak peminatnya gitu, yang banyak customernya, yang banyak pelanggannya. Jadi nanti produk promosinya tuh tidak rugi gitu, tetap diprioritaskan kepada masyarakat, yang mana masyarakatnya tuh kita harus tahu di mana wadahnya gitu, di mana kumpulan-kumpulan masyarakatnya gitu. Nah, zaman sekarang tuh kumpulan wadahnya kebanyakan di media elektronik, di media digital, jadi kayak Facebook, di Instagram, di Line, di YouTube gitu, di WhatsApp. Jadi promosi yang harus kita lakukan terkait dengan perusahaan itu harus dilihat gitu, harus dianalisis gitu, sekarang harus banyak dilakukan di media sosial gitu. Nah, peningkatan keselamatan kerja dan penyampaian berita-berita personalia yang penting bagi perusahaan. Jadi banyak nih, jadi sebenarnya banyak kegunaannya. Nah, yang penting intinya hubungan baik terjalin itu akan memperlancar produktivitas, memperlancar kinerja, menyukseskan sebuah lembaga. Jadi tapi kalau jadi segala halnya dilakukan dengan hati gitu. Tapi kalau tidak dilakukan dengan baik, tidak dijalin dengan baik, tapi dilakukan dengan kesenjangan, dilakukan gap-gap tadi, itu jadi like a boss gitu. Mereka pengambil kebijakan ini menempatkan dirinya sebagai bos, itu akan sulit gitu untuk publik internal nyaman, publik internal yakin, publik internal mau bekerja sama, mau melakukan segala hal, mempunyai rasa sense of belonging tadi gitu. Mungkin sekian dari saya, sudah terlalu panjang ya. Mudah-mudahan ini berguna untuk kita semua. Ada pesan yang bisa diambil gitu, yang bisa dipahami sama-sama terkait dengan public internal dalam public relation. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.